ibtigha'a mardatillah wa ridwanihi. Bismillah. Sekarang membahas tentang rukun-rukun puasa. Arkanus shaumi isnani. Rukun puasa itu ada dua. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama dari puasa ialah an-niyah, haruslah niat. Sawa'un kana fardhan am naflan. Walaupun niat itu untuk puasa yang bersifat wajib ataupun yang bersifat sunnah. Kenapa? Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu tergantung daripada niat. Wa tajibun niyatu likulli yaumin. Wajib niat puasa likulli yaumin, untuk setiap harinya. Wajib setiap hari untuk niat. Artinya satu puasa satu kali niat. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i. Wajib untuk niat setiap harinya. Yang ngomong-ngomongnya. Wajib niat setiap harinya. Menurut pendapat Imam Syafi'i, mazhab kita. Kenapa? Li'anna kulla yaumin ibadah mustaqillah. Karena setiap hari itu, misalnya daripada bulan Ramadan, ialah ibadah mustaqilah, ibadah yang mustaqilah. Ibadah mustaqilah itu ibadah yang sendiri-sendiri ya. Satu hari itu ibadah sendiri. Misalnya 1 Ramadan itu ibadah sendiri, tanggal 2 Ramadan itu ibadah sendiri. Maka wajib untuk niat setiap malamnya. Wala takfi niyah wahidah li syahr alal mu'tamad. Maka tidak cukup ya niat satu kali untuk 1 bulan. Niat satu kali untuk 1 bulan. Contoh, nawaitu shauma syahri Ramadan kulli. Di malam bulan Ramadan dia niat, saya puasa 1 Ramadan, saya niat puasa Ramadan secara keseluruhan. Menurut pendapat Imam Syafi'i, ini niat orang ini tidak sah. Karena apa? Karena menurut Imam Syafi'i niat puasa itu adalah setiap harinya. Karena puasa adalah ibadah mustaqillah, ibadah yang sendiri-sendiri. Sama seperti sholat. Ketika mau mengerjakan sholat subuh, ya, mau mengerjakan sholat subuh, apakah boleh waktu takbiratul ihram sekalian niat saya niat sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Apakah boleh? Tidak boleh. Karena apa? Karena itu adalah ibadah mustaqillah, ibadah yang sendiri-sendiri. Subuh niat, zuhur niat, asar niat, maghrib niat lagi. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Walakin tusan, akan tetapi sunnah ya, perhatikan ya. Akan tetapi sunnah untuk niat secara keseluruhan. Niat secara keseluruhan itu sunnah. Nawaitu syahra Ramadan, nawaitu shauma syahri Ramadan kulli. Itu sunnah. Wa fiha faidatan, dan di dalam niat itu terdapat 2 faedah. Siapa orang yang dia itu niat selama 1 kali untuk 1 penuh bulan Ramadan, itu ada 2 faedah. Ada 2 hal yang akan dia dapati. Yang pertama, sihatul shaumi yaumin nasiya tabyitun niyyah fihi ala madhhabil Imam Malik. Faedah yang pertama ialah sah puasanya apabila dia lupa niat.
sudah niat takyid mengikuti pendapat Imam Malik. Nawaitu shauma syahri Ramadan kulli. Niat sudah satu niat bulan Ramadan untuk apa? Niat satu kali bulan Ramadan untuk sepenuhnya. Padahal dia mazhab Imam Syafi'i. Tahu-tahu keesokan harinya dia lupa niat. Ya, dia lupa niat lagi. Bagaimana puasanya? Puasanya sah. Karena apa? Karena dia taklid pada pendapat Imam Malik. Itu faedah yang pertama. Sekarang faedah yang kedua, wasaniya akhdhul ajra kamilan law mata qabla tamami syahri itibaran bi niyatih. Yang kedua, dia akan mendapatkan pahala sempurna kalau seandainya dia meninggal sebelum Ramadan usai. Sebelum Ramadan usai, misal hidup ya, tahu-tahu sampai pertengahan bulan Ramadan ya, sampai tanggal 15 daripada Ramadan isdat ya, meninggal tanggal 15. Akan tetapi waktu malam pertama bulan Ramadan dia sudah niat, saya niat puasa keseluruhan Ramadan mengikuti pendapat Imam Malik. Meninggal tanggal 15, bagaimana? Dia mendapatkan pahala sisa daripada bulan Ramadan yang tidak ia dapati karena dia meninggal. Kenapa? Intibaron biniyatih, karena dia sudah meniatkan. Dalam hadis disebutkan niyatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya orang mukmin itu lebih bagus daripada amalnya. Ya. Niatnya mukmin itu lebih bagus daripada amalnya. Ya. Makanya perbanyaklah daripada niat yang bagus. Saya niat bulan Ramadan ini, kalau tahun kemarin saya hatam satu kali, saya niat bulan Ramadan ini saya tingkatkan 2 kali hataman. Niat yang bagus. Tahun kemarin 2 kali hataman, saya tingkatkan lagi bulan Ramadan ini 3 kali hataman. Itu niat yang bagus. Jangan nanti niat yang jelek. Ngajak temannya, ayo besok kita karena nganggur main kartu ya. Nganggur daripada puasa nganggur main kartu, ayo ya. Makanya perbanyaklah niat yang baik. Kalau sudah niat terus ya, perbanyak niat yang baik, insya Allah dia akan melakukan amalnya yang dia niati dan insya Allah istiqomah. Kalau orang sudah istiqomah atas amalnya, insya Allah dia akan meninggal dalam keadaan amal yang dia sering kerjakan. Sebagian salaf mengatakan, "Undur kulla syai' tuhibbu ayatiyakal maut wa anta alaihi falzimhu, wa kulla syai' tadra ayatiyakal maut wa anta alaihi fajtanibhu." Sebagian salaf mengatakan, lihatlah kepada sesuatu keadaan yang kau ingin meninggal dalam keadaan mengerjakan hal itu, maka lazimilah, istiqomahkanlah dalam mengerjakannya. Saya ingin meninggal dalam keadaan sholat sujud, maka berbanyak sholat. Sholat wajibnya jangan tinggalkan, apalagi maupun yang sunnahnya jangan tinggalkan. Qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, semuanya kerjakan. Insya Allah Anda akan meninggal dalam keadaan amal tersebut. Dan setiap hal yang kau tidak senang apabila datang kematian dalam keadaan kau mengerjakan hal itu, maka jauhilah. Tidak suka mati dalam keadaan apa misalnya? Karena terlalu sering ya. Karena kematian itu akan menghampiri kepada orang sesuai yang sering ia lakukan ya. Yang sering ia lakukan apa? Minum minuman keras. Yang sering ia lakukan apa? Main judi. Yang sering ia lakukan apa? Berzina. Yang sering ia lakukan apa? Main remi, main kartu ya.
insya Allah dia meninggal dalam keadaan tersebut. Jelek sekali mati dalam keadaan main kartu. Ya. Waliyadu billah. Semoga kita mati dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah niat yang baik. Kemudian al-farqu baina niyati shaumil fardhi wa niyati shaumil nafil. Beda ya. Niat antara puasa fardu sama sunnah ada perbedaan. Yang pertama, kalau niat puasa fardu seperti Ramadan ya, yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi ila tulil fajri fa yajibu tabyid. Kalau niatnya puasa wajib itu waktunya masuk ketika terbenamnya matahari, ketika waktu maghrib. Itu adalah sudah masuknya niat daripada puasa wajib, puasa fardu. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari, sebelum waktu subuh. Sampai waktu subuh. Itu niat puasa wajib. Kalau niat puasa sunnah kapan? Yang dulu waktu hadul ghurubi syamsi, sama mulai terbenamnya matahari sampai kapan? Wa istamiru ila zawal fala yajibu tabyid. Sampai mulai terbenamnya matahari sampai sebelum waktu zuhur. Ya. Kalau niat daripada puasa sunnah itu mulai terbenamnya matahari sampai sebelum waktu zuhur. Tidak apa-apa niat. Akan tetapi ada syaratnya nanti. Yang kedua, perbedaan antara niat fardu dan niat puasa sunnah. Yang kedua, yajib ta'yin ka Ramadan aw kafarah wa nadar aw qadha. Yang kedua, haruslah ta'yin, harus menentukan. Kalau niat puasa fardu wajib harus ditentukan. Seperti apa Ramadan? Harus disebutkan. Nawaitu shauma ghadin an ada'i syahri Ramadan. Ramadannya harus disebutkan. Atau kafarah, atau puasa kafarah, atau nadar, atau puasa-puasa yang bersifat wajib harus disebutkan. Kalau puasa sunnah la yajib ta'yin illa idza kana as-shaumu mu'aqqadatan ka yaumi Arafah. Kalau niat puasa sunnah tidak wajib mentakyin, menyebutkan puasanya. Illa idza kana as-shaumu mu'aqqadatan, kecuali puasa tersebut bersifat mu'aqqad, waktu. Seperti apa? Puasa hari Arafah. Yang ketiga ialah la yajuzu an yasma'a baina shaumi fardhaini fi yaumin wahid. Kalau niat puasa wajib itu tidak boleh dikumpulkan. La yajuzu an yasma'a, dia tidak boleh mengumpulkan puasa dua fardu di dalam satu hari. Misal, saya mengerjakan bulan Ramadan ini, satu hari bulan Ramadan ini sekalian tahun kemarin saya batal. Saya membatalkan puasa saya, jadi saya ada qadha sekalian satu Ramadan ini sekalian sama qadha. Maka bagaimana? Tidak boleh. Satu niat fardu hanya untuk satu niat puasa. Tidak boleh dikumpulkan lebih daripada satu. Kalau puasa sunnah niatnya bagaimana? Ya juzu jam'u baina shaumi naflain fa aksar bi niyatin wahidah. Kalau puasa sunnah dia boleh untuk mengumpulkan di antara dua puasa sunnah atau bahkan lebih dengan niat satu. Saya mau mengerjakan niat puasa misalnya, mau mengerjakan puasa hari Senin. Hari Senin ketepatan waktu apa misalnya? Puasa Arafah. Puasa Arafah atau Asyura. Apakah boleh niat satu? Ya, boleh. Dia niat satu dan dia akan mendapatkan dua pahala, puasa hari Senin dan puasa hari Asyura misalnya. Itu adalah perbedaan antara niat puasa wajib dan sunnah. Wa yasihu an yaqdiya fi shaumi nafli ba'da tulil fajri walakin bisyartin. Tadi disebutkan puasa niatnya puasa sunnah itu mulai terbenamnya matahari sampai
sampai sebelum waktu zuhur. Wa yasihu dan sah an yanwiya fi shaumi nafli, dia niat di dalam puasa sunnah ba'da tulul fajri, setelah terbitnya matahari, walakin bisyartin, akan tetapi ada dua syarat. Mau mengerjakan puasa sunnah ya lupa niat, akhirnya lupa niat sampai tembus waktu subuh, bagaimana? Sah apabila dengan dua syarat. Yang pertama, ba'atakuna niyah qabla zawal. Duhuli waktu duhuri. Yang pertama, dia niatnya itu sebelum waktu duhur. Niatnya sebelum waktu duhur. Duhur jam 12. Dia niat jam 10. Maka bagaimana? Maka sah karena belum waktu duhur. Yang kedua syaratnya apa? Allah ya ta'atul syai'an minal mufattirat min tulul fajri ila waqti niyah. Dia tidak melakukan sesuatu daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa daripada terbitnya matahari sampai waktu niat. Waktu niatnya dia jam 10. Akan tetapi sebelum niat dia sudah makan misalnya. Dia sudah makan, maka bagaimana? Tidak boleh karena sudah makan. Syarat yang kedua, harus tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa mulai terbitnya matahari sampai waktu niat. Kalau dia melaksanakan perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka puasanya tidak sah. Akan tetapi nanti ada gambarannya. Kapan puasa orang itu sah, puasa sunnah orang itu sah, akan tapi dia sudah makan. Nanti ada gambarannya. Akmalun niyah, sempurnanya niat ialah hanya talaffadz mustahdiran qalbi, ya. Dia melafazkan niatnya dengan hati yang hadir. Itu apa? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sekarang ada masalah. Fi ayyi surati yasihu shaumu nafli bi niyatin ba'da tulil fajri ma'a tanawuli syai'in minal mufattirati qabla niyah. Sah puasanya seseorang dengan niat setelah subuh. Setelah subuh dia niat, akan tapi dia mau mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya. Kapan sah? Suratuhu, gambarannya, idza kana min adatihi an yasuma yawman muayyanan al-itsnin aw arafah. Fa nasiya dzalika al-yawma wa afṭara. Gambarannya bagaimana? Jika dia puasa itu adalah termasuk adatnya, termasuk kebiasaannya. Yauman muayyanan kal-itsnin, seperti hari Senin. Hari Senin, Kamis, dia punya kebiasaan untuk melakukan puasa. Tahu-tahu fanasiya dzalikal yaum, ya. Hari Senin dia lupa makan. Wa'af fanasiya dzalikal yaum wa afṭar, makan di hari Senin. Setelah makan, tadzakkara annahu yaumul itsnin aw arafah, dia ingat, oh iya sekarang hari Senin. Sekarang hari Senin. Padahal dia belum niat. Fayasihu an yanwiya shaum bisa dianyakuna qabla zawal. Maka dia sah karena dia memiliki kebiasaan tadi itu, akan tetapi dia harus niat sebelum terbitnya, sebelum masuk waktu zuhur. Apabila dia punya kebiasaan puasa, maka dia tidak apa-apa niat puasa, akan tetapi niat puasanya sebelum waktu zuhur, walaupun dia sudah mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu gambarannya.
Ar-ruknu tsani, rukun yang kedua daripada puasa apa? Tarku mufattir, meninggalkan mufattir, perkara-perkara yang meninggalkan puasa. Dzakiran, ingat, mukhtaron, dalam keadaan tidak terpaksa, ghairu jahilin ma'dzur, bukan orang bodoh yang dimaafkan. Fala yaqtulu shaumuhu idza aftara nasiyan, maka tidak batal puasanya seseorang apabila dia makan misalnya dalam keadaan lupa. Puasa makan satu piring, habis itu ingat, bagaimana puasanya? Sah. Maupun sedikit maupun banyak, kalau lupa puasanya sah. Au mukrahan, atau dia dipaksa, tangannya diikat, kakinya juga diikat, terus dicekokin air kulitnya. Bagaimana? Tidak batal. Karena apa? Karena dia dipaksa. Atau karena jahilan ma'dzura bi jahli, atau orang yang bodoh, yang bodohnya ini dimaafkan. Apa itu bodoh yang dimaafkan? Al-jahilul ma'dzur wa wahidun misnya. Bodoh yang dimaafkan itu satu daripada dua. Apa itu? Yang pertama, man nasya'a ba'ida manil ulama, dia hidup jauh daripada ulama, hidup di gunung misalnya, tidak ada ulama, tidak ada internet buat dia menggali tentang hukum-hukum Islam. Tidak tahu dia kalau makan itu membatalkan puasa, akhirnya dia makan waktu dia puasa. Bagaimana puasanya? Tidak batal. Karena apa? Ini adalah bodoh yang dimaafkan. Karena apa? Dia tinggal jauh daripada ulama. Yang kedua, wa man kana qariba ahli min Islam, baru masuk Islam ya, tidak tahu mengerjakan puasa ya, baru masuk Islam kemarin, habis itu puasa besoknya, makan tapi dia tidak tahu, maka bagaimana puasanya? Puasanya sah. Karena apa? Karena dia masuk Islam, karena ilmunya masih sedikit. Itu adalah dua orang dua orang yang jahil al-ma'dzur, bodoh yang al-ma'dzur yang dimaafkan. Wallahu